Baik dokter, apa bisa kita mulai? Mohon izin saya share screen, nggih. Apakah share screen-nya tampak? Bagus, Mbak. Oh, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap maya pada perkuliahan Kesehatan, Penyelaman, dan Hiperbarik dengan materi keracunan gas selam. Pada kesempatan ini yang jadi pengampu adalah Dr. Muhammad Ilvan, spesialis paru. Mohon izin dokter, apakah bisa dimulai? Bisa. Oh, baik. Mohon izin kami share screen. Apakah share screen kami sudah tampak? Sudah tampak. Oh, baik. Dokter, monggo dilanjut terkait materi. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Dr. Ilvan. Baik. Terima kasih, moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan pada hari ini, siang ini, saya akan menyampaikan tentang materi keracunan gas selam. Jadi materi ini kita tahu bahwa penyelaman itu tidak hanya dimiliki atau menggunakan satu gas saja, tapi bisa lebih dari dua, terutama gas-gas yang dipakai adalah oksigen, nitrogen, helium, dan masing-masing nanti akan kita kenali atau kita pelajari satu-satu. Sejauh mana gas itu ada manfaatnya maupun side effect atau efek samping. Baik, untuk slide kedua. Nah, untuk yang kita bahas, yang sering dipakai seperti yang saya bilang tadi, yang pertama adalah gas nitrogen. Ya, nitrogen sama helium nanti kita pakai untuk penyelaman yang lebih dalam. Jadi penyelaman yang lebih dari 10 meter, jadi kita menggunakan gabungan dari gas nitrogen, helium, oksigen. Bila mana oksigen dipakai pada penyelaman yang tidak terlalu dalam atau kurang dari 10 meter. Yang timbul nanti adalah produksi dari gas karbon dioksida maupun karbon monoksida. Baik ini nanti yang kita kenali pada lingkungan sekitar, bisa akibat dari lingkungan kendaraan bermotor, dari proses penyelaman atau proses industri. Ya, jadi intinya sama. Kita pelajari tentang satu persatu. Kita harus kenal macam-macam gas ini. Slide berikutnya. Keracunan sendiri didefinisikan sebagai tingkat di mana zat kimia atau campuran zat tertentu dapat merusak suatu organisme. Jadi yang gas yang ada di lingkungan sekitar kita tidak semuanya merusak, asalkan jumlahnya atau tingkatnya tidak berlebihan. Apa yang terjadi kalau terjadi suatu toksisitas atau keracunan? Di sini Zhang et al. Di sini tahun 2018 bahwa toksisitas dapat menyebabkan disfungsi suatu organ, baik itu organ yang mulai dari ujung kepala sampai rambut, pasti akan bermanifestasi ke dalam tubuh kita. Yang kedua adalah, kalau sudah terkena dari disfungsi organ itu, maka akan menimbulkan problem kesehatan. Misalkan kalau di bidang penyelaman, terutama di sini, di bidang paru-paru, misalkan ya hubungannya dengan VO2 max-nya atau kapasitas fungsi parunya. Kalau di telinga nanti akan berhubungan dengan tingkat ketuliannya atau tinnitus dan lain-lain. Apabila gas itu yang terlalu berlebihan, sehingga yang terpapar terus-menerus bisa menyebabkan kematian. Slide berikutnya. Yang gas selam ya sudah dibahas tadi, nitrogen, oksigen, karbon dioksida maupun karbon monoksida serta helium yang kita pakai. Slide berikutnya. Nah, di sini komposisinya untuk gas-gas yang ada di permukaan bumi kita atau di atmosfer kita,
komponen yang paling utama adalah gas nitrogen, yang paling banyak didapatkan, yaitu kurang lebih 78%. Sedangkan oksigen yang menempati urutan nomor 2, 20,9%. Begitu juga argon, karbon dioksida, ya, gas yang lain, xenon, krypton, dan lain-lain. Di sini. Slide berikutnya. Jadi gas-gas tersebut ada di sekitar kita, yang mana tubuh membutuhkan gas tersebut dalam jumlah yang tertentu. Jadi kalau berlebihan namanya toksisitas. Apa hubungannya dengan hukum-hukum Boyle, Charles Henry Dalton ini? Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa masing-masing hukum ini akan menjelaskan tentang konsentrasi gas itu di dalam tubuh kita, terutama dalam pembuluh darah kita, yang mana akan bermanifestasi ke masing-masing jaringan tubuh kita. Slide berikutnya. Nah, di sini untuk gas patofisiologinya, terutama di sini kita gambarkan pada waktu penyelaman, ya, yang mana di sini ada hubungan antara kapiler dengan alveolus, yang mana muara dari nanti pembuluh darah, pertukaran gas oksigen maupun karbon atau gas-gas lain itu berada di alveoli. Alveoli di sini di paru-paru, ya. Baik itu pada di permukaan air laut maupun nanti waktu penyelaman maupun waktu kita menyelam, kembali lagi ke permukaan. Jadi nanti berbeda antara tekanan yang diberikan di lingkungan sekitar, dalam hal ini air laut, baik itu air laut maupun air tawar, yang akan mempengaruhi kapasitas vital dari alveoli. Jadi semakin besar tekanan atau kedalaman, ya, maka gas bubble atau gas yang ditimbulkan ukurannya akan semakin mengecil. Ya. Apabila kita di permukaan, kita lihat di gambar yang biru itu, diameter gas pada permukaan 100%. Kemudian semakin kedalaman tertentu, nah maka dia akan berkurang 54. Tapi begitu sebaliknya, kalau kita naik, maka ukurannya membesar. Yang materi yang sebelumnya, hubungannya antara tekanan, kemudian kedalaman, ya, kalau manifestasi klinisnya apabila kita salah prosedur tentang awal masuk ke dalam air laut, itu namanya dekompresi, compression. Ya. Jadi tujuan dari terapi TOHP atau tekanan oksigen hiperbarik ini adalah untuk mengecilkan bubbling, ya, supaya dia tidak menyumbat di sel-sel tertentu sehingga menyebabkan kerusakan jaringan. Slide berikutnya. Hukum Boyle juga sama seperti itu, dan berhubungan antara tekanan yang diberikan sama dengan tekanan yang diterima, ya, jumlahnya 100 konstan, ya. Slide berikutnya. Begitupun juga hukum Henry, jadi banyaknya gas yang terlalu di dalam cairan adalah sebanding dengan tekanan gas di atas cairan tersebut, jadi hampir sama. Slide berikutnya. Hukum Daniel Dalton juga seperti itu. Ini terjadi pada Caisson disease, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Caisson disease di sini saya ingatkan apabila penyelaman untuk penambang di bawah laut, ya. Jadi umpama satu ATA atau satu atmosfer atau satu ATM ini kita di permukaan. Gas di mana gas-gas itu masih ada, tapi dengan kedalaman tertentu ruang permukaan gas-gas itu akan memadat dan menimbulkan bubble. Dia akan bercampur. Nah, sejauh mana nanti gas itu apabila tekanannya terlalu berlebihan, maka akan menimbulkan dekompresi tersebut. Slide berikutnya. Begitupun dengan hukum Charles, ya. Di sini akan dipengaruhi oleh faktor temperatur. Ya, jadi semakin tinggi temperaturnya, maka gas itu akan mudah sekali untuk terlarut. Slide berikutnya. Mohon izin, suaranya terhenti, ya? Iya.
Oh. Slide berikutnya. Ya, hukum Maldan juga begitu. Ya, jadi tiap saturasi menyelam hingga kurang lebih dari kedalaman 10 meter tidak menyebabkan penyakit dekompresi dan memungkinkan pendakian tanpa penghentian dekompresi. Jadi tergantung dari nanti standar operasional dari penyelaman itu sendiri. Jadi Henley kalau seseorang itu penyelam itu bisa terjadi penyakit dekompresi 5 meter aja sudah bisa menimbulkan, tapi harus pasien itu untuk penyelamannya atau proses dia ke dalam air laut itu terlalu cepat, maupun kembali lagi ke permukaan juga terlalu cepat. Ya. Hukum Malden ini dia akan 10 meter dia akan menyebabkan dekompresi. Jadi tergantung dari nanti pola penyelamannya tersebut. Slide berikutnya. Hukum Newton juga sama. Setiap partikel di alam semesta menarik setiap partikel lainnya. Hal ini menyebabkan perbandingan lurus dengan produk dua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Ya, jadi penjumlahan dari partikel ini, misalkan kita umpamakan M1, M2 ini adalah gasnya. Jadi misalkan ada nitrogen maupun helium. Ya. Slide berikutnya. Hukum Archimedes juga gitu. Ya. Jadi benda yang tenggelam dia akan masuk ya, yang berhubungan dengan kedalaman. Ya. Slide berikutnya. Mohon maaf slide-nya agak banyak ini memang ya. Jadi tidak bisa saya singkat di sini. Kalau model neuroblastoma ini sama seperti kalau kejadian yang terjadi pada sel-sel mata, ya sel-sel saraf, ya, menyebabkan suatu sumbatan di saraf-saraf sehingga menyebabkan neuroblastoma. Slide berikutnya. Di sini ada yang gas inek, ya, menyebabkan kerusakan apabila dia terjadi pada kedalaman 40 meter. Ya, dia akan gas nitrogen ini, atau mungkin kedalamannya lebih. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kedalamannya ambil katakanlah lebih dari 10 meter. Ya. Jadi nitrogen ini lebih terlarut, ya, lebih ringan daripada oksigen. Sama seperti nanti menggunakan helium. Ya. Gas nitrogen maupun helium ini kalau dari bidang saya, dari bidang paru, ini untuk mengukur dari alat atau saluran nafas yang paling terkecil dari alveoli. Ya, kalau dengan oksigen dia tidak bisa mampu menembus, tapi dengan nitrogen maupun helium dia bisa bertukar di sana. Ya. Jadi sekali lagi di sini nitrogen bisa menimbulkan suatu anxiety atau kecemasan atau efek samping apabila penggunanya lebih dari 40 meter atau lebih. Slide berikutnya. Nah, nitrogen narkosis ini bisa menimbulkan raptor of the deep, ya. Jadi yang berhubungan dengan tekanan yang tinggi, ya. 1 ATA dia bisa lebih dari 2 ATA, ya. Jadi ibarat kalau kita menyelam yang kemarin saya bilang dengan kedalaman 5 meter seperti kita ada penekanan di air laut tersebut sehingga rongga-rongga organ berongga contohnya adalah hidung atau sinus atau mungkin di pembuluh darah atau mungkin di pergelangan atau persendian itu mempunyai suatu rongga di mana rongga itu mudah sekali untuk berisi oleh gas-gas tersebut. Ya. Jadi di sini hampir sama seperti yang sebelumnya dan kedalaman lebih dari apalagi dari 90 meter. Tapi saya kemarin melaksanakan dukungan kesehatan atau dukes untuk penyelam jarang yang sampai lebih dari 70 meter. Ya, kemarin ada satu kejadian penyelaman 40 meter. Dia waktu naik juga mengalami kecemasan, ya, merasa kesemutan. Jadi untuk pentingnya untuk terapi hiperbarik di sini adalah mengembalikan gas bubble-nya tersebut.
Jadi selama penyelam yang kita di Angkatan Laut belum pernah sampai kedalaman 90 meter lebih. Jadi nanti penyelam-penyelam yang akan berdampak yang negatif, bukan nanti untuk tujuan tertentu. Kalau untuk penyelaman yang untuk rekreasional, ya penyelaman 5 meter, 10 meter sudah cukup. Slide berikutnya. Untuk organ narkosis nitrogen ini, yaitu untuk pengangkatan yang dalam. Ya, misalkan untuk tujuan-tujuan tertentu, misi-misi tertentu untuk penyelaman itu. Yang pertama yang paling sering adalah rekreasional, yang kedua untuk pemetaan atau mungkin penelitian benda apa sih atau di lokasi tersebut terdapat apa yang ada di kedalaman tersebut. Ya. Gejalanya mirip dengan keracunan alkohol. Ya. Di sini adalah penilaian yang sangat buruk. Dia merasa bingung atau euforia atau gembira yang terlalu berlebihan. Padahal pemicunya tidak ada. Dia serasa euforia. Ya, begitupun juga dengan helium ya, pada kedalaman lebih 600 kaki yang memicu sindroma saraf tekanan tinggi. Yang seperti yang saya bilang di awal tadi ada neuroblastoma. Slide berikutnya. Ya, bersama pada penyelam, baik itu penyelaman yang waktu masuk maupun kembali lagi ke permukaan. Jadi memang harus betul ditekankan apakah saya harus waspada terhadap masuknya ke dalam, ya hanya ke dalam aja bukan waktu naik. Ya. Tidak, helium ini atau nitrogen ini bisa pada waktu dia naik ya, atau turun atau kembali lagi permukaan atau ascending. Slide berikutnya. Di sini adalah merupakan fenomena yang dialami penyelam, ya, yang turun dari 30 meter. Saya jelaskan tadi, menyelam di ketinggian dapat mengakibatkan efek narkosis nitrogen. Jadi di samping mengubah batas waktu dan batas tanpa dekompresi. Ya. Karena setiap penyelam harus sudah sadar. Jadi di sini ada pengalaman pribadi setelah menyelam, waktu ada kecelakaan dalam penyelaman, dia langsung ke Jakarta, kembali lagi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat. Nah, ini padahal pasiennya setengah sadar. Ya. Apa yang terjadi pada waktu landing, dia akan menyebabkan kematian. Jadi seyogianya penyelam itu diistirahatkan dulu. Ya, paling tidak 2 kali 24 jam dan tidak kita biarkan. Kita harus mentreatment atau mengobati dengan oksigen hiperbarik. Ya, jadi bukan dibiarkan nanti dia tanpa treatment atau pengobatan itu. Slide berikutnya. Menggambarkan suatu sindroma. Sudah. Slide berikutnya. Penyebabnya di sini ya, adanya gas nitrogen yang terlarut pasti ya. Jadi kemudian tekanan parsial nitrogen yang tinggi diakibatkan oleh semakin dalam penyelaman itu. Jadi tekanannya akan semakin bertambah sesuai dengan hukum di atas tadi. Tekanan parsial gas yang kita hirup meningkat dengan kedalaman. Kalau hanya 1 atm masih belum ada tekanan, belum ada efek ya. Tapi kalau dengan tekanan tersebut maka pasti akan kita hirup dan akan menimbulkan dampak, akan mempengaruhi sel-sel jaringan kita. Sel berikutnya. Efeknya di sini sudah tadi yang diakibatkan oleh scuba ya, scuba. Nah, seperti orang mabuk di sini ya, seperti orang alkohol, euforia yang berlebihan ya. Bukan berarti di sini di dalam air kita sambil membawa botol minuman, bukan. Ini adalah contoh untuk menggambarkan bahwa narkosis nitrogen itu seperti orang mabuk ya. Tapi harus dibandingkan sebelum dia penyelaman mabuk apa enggak atau minum atau enggak seorang penyelam itu. Slide berikutnya. Gejalanya di sini sama euforia atau rasa gembira yang berlebihan, gangguan kemampuan dalam koordinasi motorik, ya. Kemudian gangguan berpikir yang jernih, ya. Dia berpikirnya sudah nyeleneh. Kemudian penilaian dan pertimbangan yang buruk. Ya, kalau yang ekstrim di sini
paling banyak ya pada kedalaman yang terlalu tinggi. Ya. Hal ini dapat merusak kemampuan penyelam untuk berpikir jernih dan bertindak secara terkoordinasi. Jadi dia bisa menyebabkan inkoordinasi ini yang sulit. Ya. Nanti berpikirnya wah, kedalamannya 10 meter dianggap, 100 meter dianggap 10 meter. Ya. Atau mungkin di alat selam tersebut ada menunjukkan kedalaman atau gas tersebut, gasnya masih tersisa 50, dia menganggapnya masih tersisa 100%. Nah ini mengalami gangguan atau disebut dengan Martini effect. Slide berikutnya. Nah, Martini effect itu sama ya, kedalamannya 60 feet, 60 feet di sini bisa lebih dari 1 hampir 2 meter. Ya. Slide berikutnya. Penyelam-penyelam sendiri mengatakan bahwa 10 meter saja nggak memiliki efeknya, seperti yang saya bilang tadi. Ya, asalkan penyelamannya dengan benar, ya. Apalagi kalau 30 meter, bahkan penyelam yang ahli pun kadang dia intensitas penyelamannya lebih banyak dan frekuensinya lebih banyak, seperti penelitian-penelitian yang ada di Angkatan Laut itu yang menghubungkan antara waktu, kedalaman, dan lama menyelam atau frekuensi menyelam, maka akan meningkatkan akan mempengaruhi kondisi tubuhnya sendiri. Ya. Kadang itu pernah saya melaksanakan penelitian 1 poin yang berhubungan dengan lamanya penyelaman. Jadi dia waktu kapan itu mulai menyelam sampai umur berapa menyelam, nanti kita tarik kesimpulannya. Dari kesimpulan yang saya dapatkan bahwa sangat signifikan sekali ya, dampak frekuensi penyelaman dengan semakin sering menyelam dia akan mempengaruhi kondisi tubuhnya. Makanya saya sarankan untuk meregenerasi dari penyelam-penyelam tersebut itu, jangan sampai penyelamnya hanya orang-orang yang minimal ya. Diusahakan penyelam itu yang banyak. Sehingga untuk mengurangi efek Martini effect ini atau kerusakan dari gas nitrogen tersebut. Slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya. Ini untuk menghindari ya narkosis dengan membatasi kedalaman. Betul ya. Jadi seyogyanya paling enggak seminggu 2 kali ya. Jangan seminggu atau mungkin tiap hari ya. Kedalamannya juga begitu. Jangan terlalu semakin hari semakin dalam ya. Jadi harus diatur kapan kita bikinkan checklist. Seseorang ini penyelam kedalamannya berapa, waktunya berapa lama. Slide berikutnya. Itu dekompresi sudah kemarin saya tekankan adalah kondisi fisik yang disebabkan oleh pembentukan gelembung atau gas atau bubble nitrogen ya. Di mana ada di darah dan jaringan. Ya. Meskipun mereka umumnya sangat kecil, gelembung nitrogen ini dapat menghalangi aliran darah ke berbagai bagian tubuh dan merusak jaringan. Ya, yang jelas di sini. Ya. Slide berikutnya. Karbon dioksida di sini. Slide berikutnya. Nah, kalau pada gambar di sini, ya, dari secara fisiologi apa sih efeknya? Nah, kalau tekanannya masih 0,02 masih belum ada, dia tidak berefek ya. Tapi dengan penambahan tekanannya bisa menyebabkan yang paling ringan di sini adalah gangguan kenyamanan dia, ya. Sulit tidur, pusing, ya, dan lain-lain. Jadi ada hubungan antara tekanan dengan lamanya kontak dengan proses penyelaman ini. Slide berikutnya. Gejalanya bisa pusing, ya, kemudian kesulitan bernafas, mual dan muntah, atau mungkin pucat, ya.
Peningkatan ini nanti semakin tinggi pusingnya ya, disebabkan oleh keracunan dari oksigen. Ya. Karbon dioksida ini biasanya dipengaruhi oleh penurunan tekanan ya pada waktu dia turun ya, ataupun selama diver itu atau penyelam itu waktu naik ya, di mana gejalanya itu selama dia melaksanakan penyelaman itu ya, apakah kepala pusingnya atau headache-nya itu antara sebelum dulu menyelam pertama sampai sekarang itu gejalanya memberat atau tidak, atau mungkin memang dia ada riwayat vertigo atau mungkin pusing ya, itu jadi anamnesa penting sekali ya seorang penyelam. Apabila kita sebagai tim kesehatan baik itu dokter maupun para medis harus jelas apakah ini seseorang ini tiba-tiba mengeluh vertigo akibat penyakitnya itu sendiri atau akibat dari penyelamannya itu, atau mungkin dua-duanya diperberat oleh penyelaman. Kalau itu diperberat oleh penyelaman, maka seyogyanya jangan diberikan lagi dia jadwal untuk menyelam, mungkin di struktural ya, jabatan atau mungkin pelatih. Ya. Jangan ditambahkan jam menyelamnya, nanti malah akan memperburuk kondisi dari sakit kepalanya atau mungkin vertigonya. Slide berikutnya. Nah ini akibat gangguan dari saraf, akibat tekanan yang tinggi. Ya, apabila itu sampai bermeter-meter ya, dia menyebabkan gejala yang sama ya, tremor, vomiting, gangguan tidur, ya. Kemudian untuk bentuk otot yang memendek atau gangguan kesadaran ya. Dan gejala tersebut didapatkan pada waktu dia naik ya, maupun dia turun yang tidak secara perlahan. Dia akan cepat naiknya. Jadi intinya adalah saya ingatkan kembali semua kejadian baik itu dekompresi maupun yang lain harus jangan melebihi dari gelombang yang pertama, yang terakhir ya. Itu patokannya sehingga tidak terbentuk bubble di dalam tubuh. Slide berikutnya. Nah, kita tahu bahwa di sini kan yang paling sering ya nitrogen ya ada di leher, kemudian karbon ada di daerah ekstremitas superior, kalau di inferior paling banyak adalah oksigen di sini. Ya. Jadi presentasinya di sini oksigen memang paling tertinggi. Ya. Soalnya kenapa? Pada vena cava superior ya, di situ dia konsentrasinya lebih tinggi daripada gas hidrogen maupun gas nitrogen. Slide berikutnya. Nah, sama di sini ya, unsur-unsur atomnya. Atomnya paling tinggi memang ke arah yang kalsium ya. Kalau kita bandingkan antara nitrogen dan nitrogen paling kecil atomnya dibandingkan oksigen yang masuk di angka 8 ya. Untuk proses efek negatifnya ya, gas oksigen memang sangat reaktif daripada gas yang ada di bawahnya. Slide berikutnya. Gas toxicity di sini ya sama ya, apabila penyelaman scuba dengan menggunakan scuba ya. Kemudian kita tahu bahwa gas CO sangat gampang sekali untuk berinteraksi terhadap hemoglobin ya. Gampang sekali melekat di dalamnya situ. Apa yang terjadi kalau dia terjadi ikatan yang sangat kuat di situ, maka sel-sel yang atau pembuluh darah yang beredar itu di dalam tubuh dia akan menimbulkan kerusakan di situ ya. Dia ikatannya bisa 10 kali lipat daripada gas oksigen di sini. Gejalanya yang timbul biasanya adalah headache atau mungkin sakit kepala, kebingungan ya, atau neuro vision. Di sini ada penurunan dari penglihatan atau ketajaman. Ya. Slide berikutnya.
Ya, manifest tadi yang di sini, paradok di sini apabila angka kejadiannya tinggi, ada kasus penyelaman yang dalam. Ya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Ya, secara natural pada pada permukaan di sini tidak lebih dari 0,1 ya ppm gas CO-nya ya. Tapi apabila lebih dari 9 ppm di sini ya dalam waktu 9 jam periode dan terpapar yang terus-menerus bisa menaikkan 35 ppm ya. Di mana di sini tiap tahun dia akan menimbulkan kerusakan, tidak aman bagi untuk tubuhnya. Slide berikutnya. Jadi yang kita ukur adalah per tahun nanti di sananya. Ya. Di sini apa aja yang bisa menimbulkan adalah yang paling sering di sini adalah gas power refrigeration. Ya, jadi penyelam itu ada namanya nanti bentuk seperti mengikat, gas pengikat. Ya, bentuknya nanti biru seperti batuan gitu, itu ada di penyelaman jenis yang tertutup atau closed circuit. Ya, ini hanya dimiliki oleh tertentu ya karena mungkin alatnya mahal ya. Jadi seperti kalau kita dilihat di bawah air, di atas air tidak tahu bahwa di dalam itu ada proses penyelaman ya atau mungkin bahan-bahan kimia ya sehingga menyebabkan gabungan dari selain gas CO gabungan dengan gas yang lain ya dia akan bereaksi sehingga menimbulkan penguatan atau sensitifnya ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, nanti di sini adalah ikatan yang lebih kuat ya. Kita lihat normal itu adalah eritrosit ya, pembuluh darah atau sel darah merah. Di sini ya, dia akan mengikat gas tekanan O2 ya. Jadi dengan PO2 yang tinggi jadi dia akan mengikat. Nah, kalau dengan tekanan yang rendah gas CO-nya dia akan ikatannya semakin kecil. Gimana dengan HCO? Dia akan lebih tinggi lagi. Ya, sehingga gas CO itu akan mempengaruhi sel retikulum endoplasmik atau mitokondria di sini. Jadi sel-sel itu akan menjadi rusak, ya, bukan oksigenasi yang terjadi, malah dia terjadi toksisitas. Kita tahu bahwa mitokondria ada di sel tubuh kita yang paling terkecil sebagai penghasil tenaga. Sel berikutnya, slide. Nah, yang di keterangan gambar tadi bahwa ikatan gas CO lebih tinggi dari gas O2 terhadap hemoglobin. Slide berikutnya. Nah, itu untuk proses sel-sel mitokondria ya, di mana kalau terjadi kerusakan di sel mitokondria akibat ikatan yang terlalu kuat dengan CO, dia akan mengeluarkan Fe. Ya, apabila Fe-nya terlalu berlebihan, dia akan menimbulkan ROS atau semacam gas toksik di sini. Apa yang terjadi? Nah, ini kan terjadiannya di pembuluh darah, bisa menyebabkan cardiac injury. Ya. Sehingga sel-sel inflamasi, baik itu sel neutrofil, platelet, dia akan bekerja lebih ekstra. Ya. Akan mempengaruhi juga pada gambar neurological injury. Di sini kita tahu bahwa sel-sel saraf juga membutuhkan oksigenasi. Ya. Jadi kalau yang terpenting di sini adalah sel darah yang akan mengangkut ke jantung, dia akan terganggu, begitupun juga dengan saraf-saraf atau neuron-neuronnya, baik itu di saraf perifer maupun saraf pusat, sehingga menyebabkan kerusakan. Slide berikutnya. Nah, ini penjelasan yang gambar yang tadi bahwa ROS ya, atau semacam yang kita kenal dengan oksidan yang tinggi ya butuh antioksidan di sini.
Ya. Kalau gas oksigen atau ROS-nya tinggi, maka sel inflamasi akan terbentuk sehingga akan terjadi badai sitokin, ya, akan menyebabkan septik atau menyebabkan inflamasi yang luas. Ya. Slide berikutnya. Nah, di sini perbandingan ya, 100% oksigen yang secara hiperbarik dengan room air di sini. Ya. Jadi ikatannya lebih kuat gas CO dengan Hb, hemoglobin. Slide berikutnya. Nah, apabila COHB yang berikatan tersebut ya dengan 100% norma barik oksigen, ya di sini dia akan mendeterminin atau melepaskan ya. Jadi ikatannya nanti akan dilepaskan agar tidak mempengaruhi atau mengurangi gas bubble tersebut. Slide berikutnya. Ya. Nanti ini perjalanannya dari gas CO yang bisa mempengaruhi tubuh kita, ya, mulai dari gas CO yang diakibatkan oleh pembakaran atau mungkin pembakaran atau rokok, ya, atau mungkin pembakaran kendaraan asap bermotor atau mungkin heater yang ada di dalam ruangan, ya. Dia akan terhirup masuk ke dalam tubuh kita melewati saluran nafas, ya. Yang sebelah kiri merupakan alveoli, di mana gas CO2 dengan gas O2 dia akan bertukar di sana. Ya, gimana nanti HBOT akan berfungsi sebagai pelepas dari gas bubble tersebut dan memperbaiki jaringan sel-sel, terutama di sel alveoli yang akan mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh dan akan membuang gas CO tersebut. Ya, apalagi gas CO-nya ikatannya terlalu kencang dengan HBO, dia akan mengurangi ikatannya. Slide berikutnya. Ya, ini penjelasan yang tadi. Slide berikutnya. Nah, di sini adalah beberapa agen yang akan berefek, ya, mulai dari allopurinol yang kita kenal sebagai asam urat, ya, juga akan mereduksi atau neural kematian, mempercepat atau mengurangi dari kematian sel-sel saraf atau sel-sel neuron itu. Kemudian steroid ya di sini untuk dilepaskan ya sebagai treatment, ya, bisa menggunakan ketamin, ya, bisa menggunakan levosimentan atau atenolol, ya, atau verapamil, ya. Tapi yang paling sering di sini adalah dengan menggunakan kortikosteroid, ya, dengan aminofusin, ya. Ya, di sini peroksid sangat berpengaruh terhadap ikatan antara gas CO tersebut, ya. Jadi yang paling sering untuk yang paling gampang adalah dengan kortikosteroid. Jadi di sini ada satu berfungsi sebagai antiinflamasi, ya. Kemudian yang berfungsi sebagai zat oksidasi stres atau mengurangi dari eros tersebut, ya. Yang ketiga adalah memperbaiki sistem kardiovaskuler, ya, dengan menggunakan atenolol yang paling sering. Slide berikutnya. Ya, ini HBO trial ya, yang keuntungannya apa dengan menggunakan ini, ya, bahwa di sini antara kontrol dengan yang ada di treatment itu lebih besar daripada tanpa menggunakan HBO di sini. Jadi sangat signifikan ya nilainya. Slide berikutnya. Di sini definisinya aja. Yang ATA itu apa sih? Atmosfer. Slide berikutnya. Mohon maaf ya, memang keterangan tentang keracunan gas ini memang agak sedikit membingungkan ya.
Yang penting di sini adalah kerusakannya adalah di jaringan mitokondria, ya. Terutama yang paling sering adalah mitokondrial respirasi. Dalam hal ini di alveoli. Ya. Jadi untuk antidotnya sendiri secara farmakologi, ya, saat ini sangat secara signifikan sangat bagus, ya, menggunakan antidot. Tapi antidot yang tersendiri tidak. Kita hanya mengurangi adalah kerusakan jaringan tersebut, ya, dan menurunkan proses inflamasi yang saya sebutkan di atas tadi ada 3, ya. Apalagi di sini adalah mengembalikan lagi kerusakan akibat oksidatif stres atau inflamasi, ya. Hari ini sangat memberikan signal bahwa adanya inflamasi dan ROS yang tinggi, ya, adalah penggunaan antiinflamasi lebih dianjurkan. Slide berikutnya. Nah, oksigen juga bisa menimbulkan toxicity, ya, bila kita menggunakan oksigen dengan kedalaman 57 meter atau mungkin dia 1,4 atmosfer atau mungkin lebih tinggi, ya, di sini. Slide berikutnya. Jadi dasar kelainannya kerusakan oksigen ini yaitu berupa atelektasis atau pembuntuan atau pengecilan, sehingga sumbatan itu menyebabkan jaringan yang perifer dia tidak berfungsi, ya, itu namanya atelektasis. Yang paling sering adalah atelektasis di sistem respirasi. Kalau terjadi di pembuluh darah akan membentuk satu sun antara arteria dengan venul, ya, akibat bernafas dengan oksigen murni 100% dan menggantikan nitrogen yang terdapat dalam paru. Dan ini ditemukan secara awal pada abad 18 oleh Lavoisier. Ya, sifatnya di sini keracunan gas oksigen adalah tidak berbau, tidak berwarna, notis atau tidak berasa, ya. Dan ini dapat membantu proses pembakaran juga oksigen tersebut. Ya, di sini akan mempengaruhi kerusakan atau toksisitas di dalam paru maupun Central Nervous System atau CNS atau saraf pusat. Slide berikutnya. Nah, ini hubungan antara oksigen dengan ikatan dengan hemoglobin, ya, di mana ikatannya yang saya bilang tadi lebih kecil daripada ikatan dengan gas Cu. Jadi relatif lebih sering terjadi HbCO daripada HbU, hemoglobin dengan oksigen. Ya. Berikutnya. Kemudian derajat keracunan oksigen di sini ditentukan oleh tekanan parsial O2. Normalnya adalah 0,2 atm atau 160 mm Hg atau air raksa. Hal ini dipengaruhi oleh lamanya paparan O2. Kalau kita menggunakan terapi hiperbarik, oksigen itu tidak lama, ya. Tapi kalau paparannya sampai 4 jam atau mungkin 10 jam yang terus-menerus, ya, dengan tekanan yang tinggi, ya, atau dengan proses penyelaman yang frekuensinya sering, ya, kalau kita gunakan O2 dengan tekanan yang terukur atau mungkin membutuhkan penilaian klinis tidak apa-apa, ya. Kemudian mempengaruhi variasi daya perorangan, ya. Begitu juga dipengaruhi konsumsi obat-obatan tertentu, misalkan penggunaan obat-obat anti tumor, ya, atau menggunakan kemoterapi, ya, justru yang diperlukan lebih banyak. Slide berikutnya. Ya, toksisitas sel di sini bisa menimbulkan kerusakan, ya, di mana tadi disebutkan di mitokondria, ya, ini secara tingkat sel yang mana terjadi kerusakan pada DNA-nya, ya. Selain itu, ROS sangat bisa mempengaruhi semua aktivitas, ya, mulai dari FA atau mungkin P3K atau NRF, ya, dari lipid peroksidasi antara membran sel, ya, nanti akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya permeabel menjadi semi permeabel.
Ya, apa yang terjadi kalau dia permeabel atau mudah retak, dia akan tersusupi oleh benda-benda yang asing sehingga terjadi kebocoran dari plasma. Ya, sehingga terjadi kebocoran sehingga menyebabkan jaringan perifer akan terjadi kerusakan. Slide berikutnya. Ini sama yang penjelasannya tadi, ya, di mana kerusakan itu mulai dari membrannya, LDH leakage, ya, atau mungkin selaput dari selnya tersebut. Apabila masuk ke dalam bisa menimbulkan sel toxicity. Jadi yang sel-sel yang ada di tubuh kita mulai dari MMP, protein atau enosnya, ya. Jadi nanti akan mempengaruhi mitokondria. Mitokondria merupakan produk atau dapur dari sel itu sendiri. Kalau produk atau dapurnya sel itu rusak, maka rusaklah semua sel yang ada di tubuh kita. Slide berikutnya. Pada penggunaan US Navy Diving Manual, ya, di sini toksisitas oksigen, ya, selama perawatan, ya, sistem saraf pusat atau SSP dapat berkembang pada setiap tabel perawatan. Jadi nanti menggunakan terapi US Navy tabelnya. Nanti mungkin teman-teman praktek nanti di Lakesla akan ada terapi menggunakan tabel 5 dan tabel 6 yang seperti saya jelaskan kemarin. Jadi tingkatnya ringan menggunakan tabel 5, kalau tabel 6 kerusakannya lebih luas. Slide berikutnya. Ini sama, slide berikutnya. Nah, gas emboli yang terjadi yang paling sering adalah di sistem pulmonari, sistem pernafasan, ya. Di sana memang repair dari sel-sel alveoli lebih lama dibandingkan sel-sel yang lain. Sehingga apabila terjadi kerusakan dari satu sel tersebut, di mana alveoli dibungkus oleh beberapa jaringan pembuluh darah kapiler-kapiler alveoli. Ya. Kalau kapiler yang awal atau muaranya terkena, maka sel perifernya juga akan terkena. Sehingga terjadi loss oksigen pernafasan atau penurunan dari suplai dari oksigen itu sendiri pada waktu menghisap nafas. Slide berikutnya. Nah, di sini bahkan reaksi CNS-nya, toksisitasnya di sini. Ya, kedalamannya 25 dibandingkan 50, ya, resikonya sangat sering, ya. Untuk limitnya di sini paling enggak gunakan 83 menit, ya. Kalau kedalamannya 50, kita pakai 24. Jadi kedalaman mempengaruhi waktu kita supaya tidak terjadi keracunan. Slide berikutnya. Nah, ini gambar alveoli kalau kita besarkan, ya, di mana di dalam lingkaran yang putih itu adalah sebenarnya gas O2, ya. Nah, sementara yang ada merah-merahnya itu adalah kapiler-kapilernya. Jadi kapiler gas alveoli itu akan menerima suplai atau pembuangan dari gas CO maupun pertukaran adalah di alveolus, satu sel itu. Kalau alveolnya rusak, mitokondrianya rusak, ya kan membrannya akan gampang terjadi membran leakage atau sel lepas, ya, sehingga bukannya berisi oleh udara, melainkan berisi sama cairan. Atau dalam hal ini kalau penyelaman bisa menimbulkan hisapan atau tertumpuknya air yang ada di alveoli, sehingga tidak akan bertukar gas O2, CO2 dengan O2 tersebut. Slide berikutnya. Nah, ini ya perbandingan antara yang normal sama yang tidak normal, ya. Dia akan udema, bisa menimbulkan udem, ya. Slide berikutnya. Ya, gejalanya di sini, ya, vocal seizure atau mungkin sebagian yang mengalami kejang, ya, bisa di muka atau mungkin di lip atau bibir, ya, atau twitching atau vertigo yang kalau yang kerusakan yang terlalu tinggi, ya. Slide berikutnya. Pencegahannya di sini adalah kalau memang penyelamannya terlalu dalam, kita harus memix atau mencampurkan gas yang lain supaya tidak terjadi
toksisitas gas CO, gas oksigen, ya, atau mungkin pelatihan yang khusus untuk perbaikan dari gas oksigen tersebut. Slide berikutnya, ya, nanti bisa dibaca. Slide berikutnya sama seperti itu, ya, gejalanya. Dalam hal ini gas oksigen tersebut dipakai untuk scuba diving, ya. Terlalu banyak hal yang baik, ya, pada kedalaman, ya, kita kenal dengan kalau kedalaman yang lebih dari 10 kita kenal dengan nitrogen, oksigen, sama helium nanti di sini, ya. Gejala CNS-nya di sini ada 2 jenis, ya, central nervous system, tekanan oksigen parsial yang lebih tinggi, bisa ada gangguan visual, kemudian tinnitus atau telinga berdenging, dan lain-lain. Slide berikutnya. Ya, ini berhubungan antara kedalaman dengan tekanan, ya. Jadi antara gas oksigen sama nitrogen di sini karena ikatannya lebih tinggi nitrogen. Slide berikutnya. Nah, ini kalau kita di permukaan satu atah belum ada yang terdispersi atau menyebar secara luas, ya. Tapi kalau dengan tekanan yang tinggi, maka gelembungnya itu akan terdispersir kemana-mana. Ya, jadi masih ada ruang dengan tekanan yang 4 atah atau 99 feet, ya, hampir ruangannya akan tertutup di situ. Slide berikutnya. Ya, risikonya apa sih kalau untuk penyelaman ini? Yaitu dipengaruhi oleh selam, ya. Apakah penyelamannya itu bersifat tertutup atau semi tertutup? Yang saya bilang tadi closed circuit, ya. Jadi di sini tidak ada gelembung. Kalau kita tahu bahwa kalau teman-teman menyelam, ya, kita akan mengeluarkan gelembung. Tapi kalau yang closed circuit atau tertutup ini, dia tidak akan keluar. Kemudian penyelaman saturasi di sini hampir sama, ya. Atau menggunakan tekanan O2 untuk memperlama waktu penyelaman. Ya, resikonya tinggi. Ya, jangan lama-lama untuk melakukan penyelaman, ya. Slide berikutnya. Keracunan oksigen juga apabila tekanannya lebih dari 1,4 atah atau 57 meter, ya. Yang ini kalau menggunakan udara biasa itu pada penyelam-penyelam tradisional yang hanya menggunakan kompresor, ya. Jadi kadang itu kompresornya kurang betul, pompanya kurang betul. Ini ada kejadian pada waktu saya dinas di daerah Maluku sana, dia menggunakan udara murni yang di situ udara dihasilkan oleh mesin diesel di situ. Jadi yang kehisap adalah asap dari cerobongnya itu, bukan oksigen. Yang apa yang terjadi? Ya, kerusakan gas CO. Ya, jadi kerusakan, dia tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, dan lain-lain. Ya. Slide berikutnya. Nah, di sini pentingnya untuk terapi HBO, ya, untuk ya setidaknya melepaskan ikatan tersebut. Slide berikutnya. Nah, dia kapan sih amannya ini? Ya, apabila hanya 1,0, ya, itu aman, ya. Tapi kalau jangan tekanannya kurang dari 0,1 justru akan mengalami perubahan. Jadi sel tidak dapat oksigen di sini, ya. Apabila tekanannya lebih dari 1,4 atau 1,6 dia akan menimbulkan toksisitas. Slide berikutnya. Ya, keluhannya apa sih di sini? Ya, keluhan yang utama adalah batuk-batuk, pasti, ya. Pasti yang timbul nyerinya di retrosternal atau di dada yang di tengah, dyspnea, kemudian demam, ya, mual muntah. Tanda penting di sini adalah miopia, lapangan pandang, ya. Kemudian kalau terjadi kasus yang ini sering terjadi konvulsi atau kejang-kejang. Slide berikutnya. Pemeriksaan laboratoriumnya, kalau secara radiologikal ada infiltrat atau gambaran putih-putih di parunya. Komplikasinya bisa terjadi ARDS, ya, atau mungkin fibrosis paru-paru, atau yang lama-lama kalau fibrosis akan menimbulkan atelektasis, ya. Slide berikutnya. Terapinya di sini lepas masker, posisinya aman, ya, dan spatel untuk menimbulkan ventilasi atau LW-nya, menggunakan baju, ya, evakuasi keluar air,
Kemudian paling kerusakannya berat, monitor kapasitas paru dengan menggunakan spirometri atau mungkin dengan PEF. Ya. Penurunan 20%, 10% membaik sempurna atau asimptomatik. Ya, tidak membaik dari 15 menit, berikan oksigen 60%, ya, karena hiperkapnia akibat tahan nafas itu. Ada ya penyelaman yang menggunakan tahan nafas. Tuh. Slide berikutnya. Obat antikonvulsi ya, seperti yang pasien-pasien non bukan penyelaman ya, kita berikan diazepam 5 kali 10 sampai 10 mg per kilogram berat badan atau menggunakan dengan phenobarbital. Ya, cairan infus yang dipakai NaCl 0,9% boleh, D5 juga boleh, tapi harus diencerkan 1:10 untuk mengurangi kepekatannya. Slide berikutnya. Akan oksigen toxicity ini bisa, saya sebutkan tadi, bisa di mata, mungkin di central nervous system atau CNS, atau mungkin di otot, baik itu otot dada, saluran nafas, ya, sampai menimbulkan akut respiratory atau distress nafas. Slide berikutnya. Ini sama, kerusakannya pada sel-sel kardiak juga bisa, sel endokrin juga bisa, ya, atau mungkin hipoksemia sampai menimbulkan kematian apabila kita menghirup oksigen yang sangat terlalu tinggi. Slide berikutnya. Sama seperti pertolongan yang lain ya, dan terapi umumnya adalah istirahat, oksigen murni, yang diberikan 24 jam, tidak boleh lebih 60%. Ya. Mau dengan diet, dengan obat-obatan, kalau misalkan dengan antioksidan yang kita sering pakai adalah asetilsistein di sini ya, yang ROS-nya tadi. Ya. Kemudian terapi komplikasinya apa? Nanti kita terapi berdasarkan kelainan yang ada. Slide berikutnya. Gas keracunan CO juga. Slide berikutnya. Nah, di sini udara segar itu mengandung 0,03%. Bergantung pada lokasi. Kalau kita lokasinya di pegunungan tanpa ada perusahaan ya lebih kecil daripada yang lokasinya dengan perusahaan. Slide berikutnya. Transportnya juga gitu sama seperti tadi, lebih tinggi. Slide berikutnya. Ya, sumber CO-nya di sini sudah tahu. Jadi hasil respirasi sel di sini penguraian dari gula, lemak, dan asam amino. Ya. Kalau tumbuhan dari jamur, ya. CO2 diserap dari atmosfer waktu fotosintesis. Slide berikutnya. Nah, dari hasil pembakaran, baik itu pembakaran diakibatkan oleh pabrik kapur atau pabrik semen. Slide berikutnya. Sifatnya di sini kerapatannya 1,98 kg per meter persegi. Meter kubik. Jadi 1,5 kali lebih berat dari udara. Tidak begitu reaktif, tidak mudah terbakar, tapi bisa membantu pembakaran logam, seperti magnesium. Slide berikutnya. Ya, fisiologi manusia diadakan di plasma maupun sistem pengeluaran darah, dan ini 5-10% diikat oleh hemoglobin sebagai senyawa karbamino. Slide berikutnya. Gejalanya apa? Ya, seperti orang gampang marah, ya, bingung atau hipoksia atau mungkin cyanosis, ya, tidak konsentrasi, hilang kesadaran. Ya. Jangan sampai waktu ini seseorang itu mengambil alistir atau nyetir sendiri, jangan. Ya. Slide berikutnya. Efeknya di sini menurunkan gaya kontraksi dari otot jantung di sini, ya. Menurunkan pendengaran, 8% dari sakit kepala, keringatan, tremor, ya. Kehilangan kesadaran 5-10 menit kemudian ingat kembali. Slide berikutnya. Bisa di mana-mana, yang bilang di mata, di pembuluh darah, di jantung, di kulit juga bisa. Ya. Akibat dari toksisitas dari karbon dioksida. Slide berikutnya. Di atmosfer ini juga jumlahnya ya, pada waktu pengukuran ya, pengukuran yang tahun mungkin pada waktu 1960 masih sedikit perusahaan ya, tapi sekarang sangat tinggi ya gas karbon dioksida akibat kemajuan zaman. Slide berikutnya.
Racunannya ini penyelaman ya, yang saya jelaskan tadi pada semi atau closed circuit ya. Jadi pembuangannya tidak sempurna ya. Jadi dia akan muter di situ, tapi ada pencampurannya di situ. Tapi kalau penggunaannya terlalu lama, dia akan CO2-nya bertambah, dia akan menimbulkan toksisitas. Slide berikutnya. Ya, di sini itu juga dengan kejadian gunung meletus di sini ya, asapnya yang itu yang berbahaya. Slide berikutnya. Keracunan akut ya di sini pada penambang atau mungkin di ruangan yang tertutup tidak ada ventilasinya. Gas CO. Slide berikutnya. Terapinya CO diberikan kateter nasal ya. Di sini bukan kateter urin ya. Dengan kateter nasal atau nasal kanula ya, atau juga diberikan oksigen hiperbarik kalau memang diperlukan ada derajat kerusakan yang lebih berat. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini pada kasus di Jepang ya, akibat bukan Jepang, maaf. Di sini ada lalu lintas yang cukup padat ya, di mana kendaraan banyak, gas monoksida terbentuk banyak. Slide berikutnya. Untuk karbon CO ini diperkenalkan pada abad 17 oleh Fleming ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Jalannya di sini ya. Mohon maaf gambarnya mencucu ya, berkulit kemerahan ya, atau dikenal dengan cherry red ya. Ini tanpa lipstick tapi dia bentuk cherry red istilahnya. Ya. Gangguan hipoksia termasuk bingung dan disorientasinya tidak tampak. Murah-murah pucat gitu. Slide berikutnya. Ini sama ikatannya tadi ya. CO lebih tinggi daripada O2. Slide berikutnya. Slide. Ya, bisa dibaca sendiri ya, rantainya cukup panjang ya, di sini mempengaruhi oleh sama cardiac injury maupun sel sistem saraf pusat. Slide berikutnya. Sama kerusakannya menghasilkan gas ROS ya, mekanisme inflamasinya ya sama ya, menimbulkan gas-gas kerusakan yang ada di retikulum endoplasmik atau di mitokondria ya. Slide berikutnya. Gangguannya di sini ya, mulai dari pusing, ya dia masih bisa duduk, sampai dia nanti kehilangan kesadaran ya, sampai dia terbaring, ya, tergantung dari derajat beratnya gas monoksida yang terhirup. Slide berikutnya, ya sama seperti tadi gas COHB ditentukan. Slide berikutnya, ya pembusukan spesies karbohemoglobin di sini atau COHB. Perawatan terapeutik ya, nilai setengah kehidupan JHB ya, masuk di udara kamar 320 menit ya, atau mungkin 74 menit. Slide berikutnya. Sama penjelasannya tadi dipengaruhi oleh kedalaman sama. Slide. Kurang berapa ya Mbak ya? Mohon izin sekarang di posisi 114. 14 ya. Ya udah sampai sama dan kerusakannya ya. Injurinya 133. oke, yang coba yang 120. Oh, siap mohon izin. Nah, sifat karbon di sini tidak berwarna sama kayak gas CO2. CO2 masih berwarna ya, tidak berbau ya, dan kita tidak merasakan mana sih gasnya ini ya. Kemudian non iritatif, anehnya ini gas non iritatif, tapi dengan ikatannya lebih kelas ya, densitasnya relatif sedikit lebih rendah dengan udara ya, jadi lebih kecil daripada udara. Jadi ibaratkan antara C dengan O yang itu, karbon dengan oksigen. Slide berikutnya. Nah, sumber utama CO di sini ya, penyelaman tradisional yang seperti saya bilang tadi dengan kompresor, kebakaran, ya, knalpot mobil, asap pabrik, atau mungkin asap rokok juga bisa. Jadi seyogyanya kalau teman-teman yang cowok ini ada yang merokok, ya merokoknya jangan di dalam rumah, ada anak-anak ya, harus di luar, sehingga tidak menyebabkan toksisitas. Kasihan nanti pada anak-anak kita yang baru mengalami tumbuh kembang. Slide berikutnya. Nah, ini KCO, misalkan pemanasan gas yang ada di ruangan tertutup, ya sebaiknya
terbuka. Banyak sekali kejadian kita manasi mobil yang tertutup, mungkin hujan, takut mobilnya basah, kemudian kita panasi, ya malah petaka bagi kita. Slide berikutnya. Nah, ini sama dengan anak-anak tadi ya, mungkin ada kebocoran, ya, mungkin di mobil harus safety juga. Slide berikutnya. Nah, kejadiannya hipoksia, tetap menimbulkan hipoksia jaringan. Ya, hipoksia jaringan yang terlalu tinggi bisa menyebabkan anemia dengan derajat yang sama dengan perbandingan gas hipoksia. Slide berikutnya. Nah, ini apabila di rumah kita atau sekitar kita hidup di daerah yang seperti ini, aduh sangat berisiko sekali. Ya. Slide berikutnya. Nah, CO lebih efeknya toksik langsung daripada seluler dengan cara mengganggu respirasi mitokondria. Sama kerusakannya di mitokondria. Ya. Afinitas Hb yang kuat terhadap gas CO. Slide berikutnya. Berikutnya. Sama konsentrasinya dengan kecepatan respirasinya dipengaruhi oleh kelembapan. Jadi semakin lembab semakin dia lebih tinggi, ya. Suhu lingkungan yang tinggi atau mungkin aktivitas fisik di mana kita membutuhkan sangat banyak menghirup gas CO, ya. Jadi ketinggian oksigennya lebih rendah, biasanya CO yang tinggi. Berikutnya pada proses kebakaran, ya. Di sini yang risiko adalah pada proses pemadam orang-orang yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran atau bekerja dengan di tambang, ya, yang tertutup, ya, gampang sekali terjadi paparan gas CO. Slide berikutnya. Ini seiring dengan perkembangan zaman, ya, karbon monoksida justru lebih tinggi yang sekarang, ya, karena akibat daerah global, ya, perusahaan-perusahaan atau produksi-produksi yang ada ceropong-ceropongnya sehingga kita banyak dikelilingi oleh gas CO. Slide berikutnya. Mulai dari kepala dan lain-lain. Slide berikutnya. Dan sini adalah terapi first. Slide berikutnya. Sama. Lanjut di sini adalah dengan HbCO2 di sini, ya. Di positioning di sini Hb katanya lebih tinggi yang saya bilang tadi. Kemudian untuk treatmentnya adalah dengan menggunakan O2. Ya, jadi untuk memecah gas CO dengan HbO2. Ya, jadi ikatannya lebih pendek sehingga tidak membentuk stimulasi atau kerusakan yang lebih berat. Slide berikutnya. Selesai, mohon izin. Oke, jadi intinya sama, ya, gas yang ada di sekitar kita, tidak hanya penyelam aja, ya. Kalau penyelam aja yang terjadi adalah paparan gas CO maupun CO2 itu ada di penyelaman yang closed circuit atau semi circuit, itu yang terjadi. Tapi kalau kita ada di permukaan air laut, ya, gas CO maupun CO2 dipengaruhi oleh aktivitas manusia itu sendiri. Ya, bisa dari asap kendaraan maupun rokok, pabrik dan lain. Ya, jadi terapi di sini hiperbarik atau HBO masih sangat diperlukan untuk terapi keracunan gas CO maupun CO2. Ya, fungsinya adalah untuk memutuskan ikatan CO di sini yang akan didegradasi menjadi HbO2. Ya, oke, demikian materi pagi ini. Mohon maaf, ya, slide-nya agak terlalu panjang. Ya, memang prosesnya hampir sama semua. Jadi saya tampilkan berkali-kali, tinggal kerusakannya, faktor yang mempengaruhi, ya. Di situ nanti bisa teman-teman baca sendiri. Nah, nanti spiral bocorannya pada slide ini, ya. Untuk berapa sih, zat apa sih, gas apa sih yang dapat mempengaruhi toksisitas pada penyelam, dan gas apa yang di luar penyelaman. Itu aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kalau ada pertanyaan bisa dilayangkan di pertanyaan atau mungkin pada waktu pertemuan di Laksela. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Muhammad Irfan. Sangat menarik sekali, ya, terkait keracunan gas selam. Jadi sangat menarik, ya, banyak sekali info yang bisa kami terima.
Mohon izin terkait sesi diskusi nanti akan kita lanjutkan melalui Google Classroom. Jadi nanti mahasiswa jika ada pertanyaan atau ada yang belum paham maka akan dituliskan melalui Google Classroom. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Selamat siang. Mohon izin kami akhiri nggih. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Sama-sama.